Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharaini amin tsumma amin. Hadirin jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan selalu dijanin sehat wal afiat. Penembe puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia juga Allah dijanin tiang buta ini nikmat zahir, nikmat batin, hidayah, taufik, inayah, sehat sempat sehingga patutlah tiang penunggu sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat salam dan tetap tercurah di Pak Junjung Anda yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian senenten mantiang penunggu sami buka ngawalin pengajian niki barang-barang bertawasul, kemudian membacakan suratul Fatihah di balik guru-guru sehingga turun barokah di balik yang pelunggu Islamian. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Laqad syai'a wa mujib musta'in. Padang rumah mudah-mudahan. Saya butuh jodoh. Syaulillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah li musannif fi hadzal kitabi Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Balambani bi anna Allah yaghfiru wa yarhamu wa yahdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Nah, kitab niki kitab Hidayatus Salikin si selalu terbaca, yaitu karangan Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Balambani. Beliau adalah seangkatan dengan pengarang kitab Sabilal Muhtadi yaitu Asy-Syaikh Arsyad Al-Banjari, seangkatan lah. Kemudian kitab niki adalah intisari lekan le kitab Bidayatul Hidayah karangan lekan le ringkesan lekan le Ihya Ulumuddin. Jadi patut ta'aji. Nah, makin gilirannya kitab niki si ta'aji. Pada kesempatan niki nagin tebahas yaitu tentang adab atau etika tata caranta apa tegawe lamun wah terbit matahari sampai tergelincir sebagai hamba Allah si patut tegawe niki nabi kan. Ajarnya itu mangkin. Maka apabila terbit matahari sekira-kira seyogianya lah hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat
dinamai akan dia sembahyang sunat isyraq tekeleh. Sembahyang Nabi arana sembahyang sunat isyraq, sendik neman salat duha. Nah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin, sai sembahyang fajar dengan berjamaah subuh maksudnya, summa qa'ada, kemudian ia melinggi duduk atau tokol, yazkurullaha, ia berzikir kepada Allah, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian ia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin, adalah baginya itu seperti pahala haji dan umrah. Ayat lamun ta sembahyang subuh kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit, itu pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan umrah. Tamatin. Nah, 3 kali tersebut sempurna. Jadi meta pahala ternyata molah pahala haji. Dan itu umrah. Makanya dikatakan inilah apa amalan terutama bagi yang belum Islamian, namun temile ngejer pahala haji. Lagu mangkin daftar haji niki sampai antrian puluhan tahun. Kita untuk melaksanakan kewajiban, namun ini kewajiban, namun ini adalah sunnah. Ya seperti itu. Jadi pahalanta muntazikir sampai terbit matahari marah apa bro? Seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Jadi seyogianya janganlah kita semua meninggalkan sembahyang subuh dengan berjamaah. Jadi intinya jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Nah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Berarti misalkan lamun teman tebau di paklek tempat berjamaah minimal wasino dait istri. Nah, itu menghasilkan pahala berjamaah. Kemudian gunakan ya, setelah kita melaksanakan zikir, terbitlah matahari, maka lalu kita sholat sunat. Inilah yang disebut dengan sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sahajaku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aino bayang sunat isyraq karena Nabi tekadu ayatnya sebutnya lek deriki adalah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua yaitu qul huwallahu ahad. Nah, ya jadi ayatnya. Nah, nggih. Ingetan deh. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum ini jarak sembahyang subuh berjamaah lalu seperti sampai terbit matahari duduk, itu sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ke Semarang di milih berhaji di umroh, sedek teman berhaji ada melaksanakan seperti itu, ganjarannya seperti itu. Kemudian daripada memberi salam, maka baca olehmu doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma afiyah
wa jaa bisyamsi min matla'iha Allahumma rzuqni khaira hadzal yaum wadfa' anni syarrahu Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi ja'alal yaum, isi minyak jelo sini afiah, dalam keadaan afiah. Wajah abi syamsi, datang dengan matahari min matla'iha, daripada terbitnya. Datang matahari dari terbitnya. Allahumma rzuqni, wahai Allah, berikanlah kepadaku khairu hadzal yaum, li jelosi ini kebagusan, wadfa'ani syarrahu, dait tolaklah, jauhkan kepadaku kejahatan. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah, berikanlah terang cahaya hatiku, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu, kama nawwartal arda, sebagaimana engkau menerangi bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abadan, terus menerus birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih lagi penyayang. Nah ini lagu ama munara amalan teh si terima teh lihat kali guru teh ihno tebaca. Misalkan manara misalkan lek luar, nah berarti ini tegadu. Setelah itu lamun tuah jerak sembahyang isyraq, sembahyang malik, sembahyang apa? Sembahyang sunat istikharah. Jadi sembahyang isyraq, jerak sembahyang isyraq adalah sembahyang istikharah. Nabi lapas niatna usalli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahajaku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Asino setegawe. Kemudian seperti yang lagi akan datang kaifiatnya, maka jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada engkau pergi kepadanya, maka baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wajhati fi kulli jihatin, maqsadi fi kulli qasdin, wa ghayati fi kulli sa'yin, wa malja'i fi kulli syiddatin wa hammin, wa wakkili fi kulli amrin, wa tawallani tawalli mahabbatan wa inayatan fi kulli hal. Nah sini lamun narak sekiranya narak kemilik tahajatan dek tebau dek terlaluin ia terbaca. Seburuk sini. Setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap yang ada hajatmu yang tak dapat tidak mengeluarkan akan diko daripada pertengahan pekerjaanmu itu. Berpaling kepada hak Allah Ta'ala dari pekerjaan itu, maka jikalau tiada bagimu hajat kemudian daripada sembahyang 2 rakaat itu, maka hendaklah engkau mengaji Quran. Lamun dek narak ipak teh, lamun teh kan lalu berdagang, si jari guru pergi mengajar, ndak lolos, kita tugas teh lo ngajarang, atau kita tugas teh bahara le kantor bejana atau lalu berdagang, ya sudah berangkat. Lamun dek narak, maka lanjutkan dengan mengaji Quran atau zikir atau mengaji ilmu yang memberi manfaat, haji yang menarak. Nah, terbaca. Mengaji kepada apa yang bermanfaat kepada dunia dan akhirat. Seperti lagi akan datang sebutannya itu, maka apabila sampai sekira-kira sapar 4 hari, maka hendaklah engkau berbuat sembahyang duha 2 rakaat, yaitu sekurang-kurangnya
atau 4 rakaat atau mentebau 6 rakaat atau menembau 8 rakaat. Karena sekalian bilangan yang tersebut pada rakaat itu tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jikalau hendak engkau sampaikan atau mengerjakan 2 rakaat, inilah lapasnya. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ayat untuk sholat duha. Lamun narak waktu ente lamun tebegawian terus dinarak waktu, ya sudah dilanjutkan. Maka baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian dari Al-Fatihah wa syamsi wa duhaha, atau amunde yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, lamun atau rakaat kedua setelah Al-Fatihah wal laili idza yaghsha, maka apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, ucapkan istighfar dan selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim adada khalqillah wa bidawami mulkillah 10 kali. Setelah itu maka baca olehmu akan doa barang yang engkau kehendaki, apapun doa yang kita inginkan dipersilakan untuk membaca. Kemudian dari sembahyang dahulu itu, nah ya amalan-amalan suruhnya kita continue seperti ini. Lamun ara amalan teh suah terima telekan guru teh gawe teh. Misalkan setelah zikir amunita yaitu melaksanakan istighasah setelah sholat subuh. Nah setelah itu ya selesai. Lamun ara waktu silahkan membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat setelah terbit matahari, yaitu al-isyraq dengan sekejap berukna sembahyang duha seperti ini. Sahdan tiada ada sembahyang ratibah pada antara terbit matahari hingga gelincir dan narak sembahyang. Yang mengiringi itu melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu juga. Maka jika ada yang lebih waktumu daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan di dalam suatu daripada 4 perkara. Nah lamun nahrak waktu teh le antara itu amun bau lamun nahrak waktu nih. Misalkan dek berdagang atau dek narak hajat, itu diketekankan. Hendaklah engkau kerjakan di dalam suatu daripada 4 perkara. Jika ada lebih waktumu maksudnya. Perkara yang pertama, apa yang kita kerjakan? Hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan jangan engkau masgulkan ilmu lain daripada ilmu yang memberi manfaat. Jadi belajar ilmu si bermanfaat. Ndak melajarin ilmu sendekna bermanfaat pada agama anda. Mana dia seperti ilmu yang lebih daripada yang dipadukan. Ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah ilmu yang dipadukan oleh agama anda. Seperti fardu ain yang dikerjakan kebanyakan manusia. Jadi ilmu yang memberi manfaat pada agama itu seperti ilmu yang lebih daripada yang dipardukan atasmu, fardu ain. Seperti yang dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik dan mursyid. Jadi guru teh suhara ya tiba teh atau guru enta siap meneripat gurumu mursyid. Tak anjuran. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula ilmu yang memberi manfaat pada agama itu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala dan menambah pula pada penglihatan
mata hatimu, dengan gaib dirimu, dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadat kepada Tuhanmu Azza wa Jalla, dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia, dan menambah gemarmu kepada akhirat. Ya aran apa? Ilmu sih memberi manfaat. Takut itu lamun tengaji. Lamun dek takut berarti ino dek na membawa manfaat. Nah, takut itu ino maksudnya ilmu-ilmu tasawuf. Kemudian menambah pula bau ita rohaninta, bau rohaninta ini berubah, rohaninta di batinta dapat kita cakrawala rohaninta itu ada di jarina buruk petang gelap. Jadi ilmu itu bisa menggelapkan hati seperti apa yang dipelajari oleh Imam Nawawi pada sebelum beliau mempelajari ilmu lain, yaitu mempelajari tib, ya ilmu kedokteran. Ternyata itu menggelapkan hati beliau. Nah, akhirnya kitabnya dijual oleh Imam Nawawi. Nah, jadi tidak semua ilmu itu membawa terang kepada hati. Makanya Imam Al-Ghazali menjelaskan seperti itu di sini, yang menambah pengetahuanmu dengan ibadat kepada Tuhanmu. Dan yang ketiga, dengan ilmu itu kita bertambah ilmu kita untuk melaksanakan ibadah. Dan mengurangkan akan gemar kita kepada dunia. Kegemaran atente itu berkurang, ya tipale dunia. Bukan berarti mengurangi aktivitas dunia. Nah, bukan. Artinya bukan yang dimaksudkan di sini tidak berusaha, tidak melaksanakan kegiatan aktivitas dunia, tetapi hati kita itu tidak lagi gemar, tidak lagi gemar. Nah, seperti ini. Dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala ilmu hingga engkau pelihara akan dia, dan melihatkan ia akan kamu atas tipu setan. Belajar ilmu yang mampu bagaimana terpeliharanya akan diri kita, dan bagaimana kita bisa melihat tipu daya setan. Nah, seperti ini. Ya, ini ilmu bermanfaat. Ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Yaitulah ilmu yang memberi manfaat. Seperti yang hamba terjemahkan ilmunya ini di dalam kitab ini. Ini sebaca ini. Maratnya ta'ajil. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Arak kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Arak masih. Miki sampun yang ngaji masih. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam Minhajul Abidin. Minhajul Abidin mau itu bacana masih kan ganti-ganti ante ya. Dan kitab Arba'in di dalam Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali pula. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Sampun yang perlu haji karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani kini berjalan semakin. Ya. Yaitu yang bernama Madarijus Salikin, dan kitab yang bernama Uhudul Muhammadiyah dan Uhudul Masyayikh, dan kitab Duraril Jawahir dan kitab Yawaqitul Jawahir. Kitab Yawaqitul Jawahir laik haji pas lek bawa. Kemudian dan lainnya daripada karangan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama dan akhirat. Sino sih suruhnya itu berjulu. Demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah seperti kitab yang bernama Miftahul Falah
Iya, perlu taji. Dan kitabnya yang bernama Tanwir fi Isqati Tadbir. Niki sampun dia ngaji laik terus jerak tebani ngaji nah. Kitab Peramat. Apa tersebut ini kejadian. Iya, ditebani ya ini. Dan kitabnya Hikam. Hikam tetap taji lekan laik taji lekan tahun 2005 dia ngaji sampai saat ini. Ini sekali seminggu, nih. Sampai saat ini pun malam Ahad baita kitab Hikam. Dan yang lain daripada yang demikian itu seperti kitab Awariful Ma'rif bagi Syekh Suhrawardi dan seperti Risalatul Qushairi dan lainnya yang dinamai kitab tasawuf. Dan hasil bahwa segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmi nafi'i qad jama'nahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin min fa in kunta min ahlihi fatahassilhu wa'mal bihi thumma 'allimhu wad'u ilaihi. Ini adalah ilmu yang memberi manfaat. Qad jama'nahu, sungguh kami kumpulkan ia di kitab Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau daripada ahlinya, maka hasilkan akan dia dan amalkan dengan dia, kemudian ajarkan dia. Wad'u ilahi faman alima dzalika summa amila bihi summa da ilahi fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati bi syahadatin Isa alaihi salawat wassalam. Ajarkan dia, kemudian wad'u ilahi faman alima dzalika, kemudian diserulah ilahi kepadanya bagi orang yang mengajinya, mengamalkannya, kemudian ia diseru bazalika yud'a aziman, dengan seruan atau panggilan yang agung fi malakutis samawati bi syahadatin, pada alam malakut, pada alam malaikat, langit dengan syahadat, dengan kesaksian Isa alaihi salatu wassalamu, dengan kesaksian Nabi Isa alaihi salatu wassalamu. Jadi keliaknya itu panggilan yang agung li alam malaikat. Lamun ta apa arana ini ya Ulumuddin ini ya ta'aji ta'amalang, kemudian tebadak dengan masih isina apa sih muta aji itu paling dek, maka kita dipanggil oleh malaikat pada alam malaikat itu. Nah, ini salah sekali ini adalah kitab ini intisari lekan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian maka barang siapa mengaji akan yang demikian itu dan mengamalkan dia, kemudian maka mengajarkan akan dia dan menyerukan orang kepadanya, ini saya adalah yang demikian itu dinamai akan orang sebesar-besar martabat. Sebesar-besar martabat dan dipanggil oleh malaikat di dalam malakutus sama, di alam malakut langit, dengan disaksikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalamu. Maka bila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat dan engkau amalkan akan dia, serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadat yang zahir. Lamun tuh jerak menuntut ilmu ngaji hino adeta amalang apa si sunar-sunar secara zahir,
dan engkau jauhi akan segala maksiat yang zahir, apa pegawaian sendek dan demenang si di agama anta si zahir adekna tertinggalan. Dan perhias batinmu dengan mengerjakan ibadat yang batin. Batin atin pun adek terhiasin dengan amalan-amalan batin. Seperti bersifat engkau dengan segala sifat yang kepujian, si terpuji, si bagus. Dan engkau jauhi maksiat yang batin. Seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima. Insya Allah Ta'ala akan diuraikan. Jikalau adalah waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahwa engkau masgulkan dengan menuntut ilmu. Lamun arak waktu ente gawe. Lamun arak masih, maka tuntutlah ilmu fikih supaya engkau tahu dengan dia masalah yang nadir, yakni yang sedikit diamalkan pada ibadat, dan supaya mengetahui engkau akan jalannya mempertengahi antara manusia yang berniat membantah pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat mereka itu. Maka menuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, yaitu daripada fardu kifayah. Ya. Bukannya fardu ain, tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu dan segala zikirmu, sebab engkau masgul pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Jangan. Jadi jangan kita sibuk menuntut ilmu fardu kifayah. Tapi sibukkan diri kita menuntut ilmu fardu ain. Seperti apa? Ngumbe angkun angen jadi bagus. Fardu ain, fardu kifayah seperti apa? Misalkan kita belajar wudu, tapi yang kita pelajari wudunya orang bontong ima, ya kan? Dene itu bontong iman belajar itu si bontong. Nah, ini termasuk itu menyibukkan pada kifayah. Ndekna fardu ain. Fardu ain itu adalah hal-hal yang membuat hati kita bagus. Ngombe angkun angen dendek pokoknya angen selalu bagus. Seperti ini kan adab doang, adab selepun adab nih. Adab keluar masjid, adab masuk jamban, adab terus adab cara-cara bares rawasana, adab kita caranta adab di batur adab dari guru, adab kepada orang tua, adab terus cara, karena dengan cara itulah kita selamat. Nah ternyata ini kan belum tentu adab ini bagus tenggawe nah. Belum tentu. Misalkan adab ke masjid, pira adab masjid gawe padahal beruk tetayak ngadu kaki kanan terus arak bacaan terus tokol aduk itikaf nawaitu an ati takipu li takarubi ilallah terus diam tidak berbicara. Pira di antara adab itu bisa kita kerjakan. Kan ada selepuk nih. Karena itu supaya kita mampu mengamalkannya makanya perlu menuntut ilmu. Lalu kalau kita masuk jamban, kita baca apa? Kemudian sugul itu apa lenta. Dan selepuknya ini adalah bagian adab adab. Sugul itu kan balik, taya kita montor, apa itu beradab petende. Sugul itu harus terbaca, ini adab. Lalu naik kita, maka bacaan ingat oleh Allah Ta'ala. Terus menerus, adab terus. Sehingga dengan itu hati kita akan bisa bersih. Terjagalah anggota zahir lekan maksiat. Mata terjaga dengan kemaksiatan. Hidung terjaga, telinga juga terjaga dari selalu mendengarkan keburukan-burukan orang lain. Lalu lidah kita juga terjaga dari hal-hal yang memberikan orang tersinggung orang lain. Kemudian tangan kita juga terpelihara dari maksiat. Kemudian kaki juga terpelihara dari perbuatan maksiat. Iya nanti dampaknya pelajaran. Betapa orang kalau kita melaksanakan sholat misalkan terus menurut atau belajar ilmu kifayah, tetapi kita masih dengan mata kita masih memandang yang haram, dengan telinga kita masih mendengar sesuatu
kenikmatan yang lain, dengan mulut lidah kita masih membicarakan orang lain, memberikan ketersinggungan bagi orang lain, hati seperti itu, prasangka buruk, kemudian dan lain sebagainya, maka itu pengaruh daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat. Ia menjuluk ilmu apa? Fardu kifayah. Lamun ilmu masalah atin itu pelajarin. Lagu tamat ita kitab Fathul Mu'in hajin teh. Padahal itu adalah banyak fardu kifayah. Sementara ilmu yang membaikkan hati itu wah nuntutnya. Nah, itu orang tertipu nih. Orang-orang tertipu. Nah, iyalah yang ngumbe ampun kajian teh apa namanya ajin teh setene no selalu lebih banyak ilmu hati. Karena ndek tebau lengah lekan le ate. Selalu kita itu terus dihantam oleh setan. Apabila itu kita tidak mempunyai kunci untuk melawannya, maka tergelincir kita. Karena ilmu itu adalah satu informasi yang membuat kita bisa melawan kepada setan dan bertahan di dalam melaksanakan ibadah dan menolak segala kemaksiatan dengan ilmu itu. Nah, ini penting. Nah, kemudian menjauhkan kegemaran hati gemar di dalam dunia. Jikalau engkau segan pada mengamalkan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadat, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fikih yang fardu kifayah itu, maka ketahuilah olehmu bahwasanya adalah bagimu itu setan yang sembunyi di dalam hatimu. Itu kesetanan lan amun luwe pelajarin tepekeh lagu ndek belajar ilmu hati. Syekh Abdul Samad Al-Falambani, mudah-mudahan Allah meridhoinya, di dalam kitab ini menjelaskan inti sari dari kitab Ihya Ulumuddin Bidatul Hidayah, mengatakan bahwa siapapun orang yang mempelajari fikih yang fardu kifayah tetapi dia meninggalkan belajar ilmu tasawuf, ilmu batin, membaikkan hati, maka itu ada setan yang sembunyi di dalam hatinya, yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat, binasa kita. Maka tuntutmu pada ketika itu bukti maka menuntutmu pada ketika itu bukannya karena Allah Ta'ala dan bukannya karena akhirat, dan hanya saja kamu menuntut ilmu itu semata-mata karena berkehendak akan dunia. Tahunya itu dunia kemelek itu ke iyalah apa karena sebeciat ini kan bekalin teh beruna kitab Sanusi wah tauhid kadun teh bejulu ada yang arak dengan ilmu selainan kadun lagu karena ini selepuna tak ajar ya sifat 20 ini dasarina itu. Ini karena untuk diri teh selepuna, lamun teh untuk perdebatan, ilmu untuk membanggakan diri, itulah akan menghancurkan diri kita. Karena jangan dek semenang kita mulia itu di dunia sebenarnya hormat mulia dengan luar biasa di dunia lagu di akhirat ini era jek-jeknya itu nih lamun wah ilmu batin ketegin sepelia ilmu tauhid. Ini biang gati. Jadi penembek gati suruhnya itu belajar ilmu tauhid. Lamun kita pelajari di sini terus laliang teh ino wah garis merah itu bukan karena Allah itu ini sebutan. Nah iyalah buat sering selalu kajian tetene ini adalah kitab-kitab tasawuf. Jadi kita kan bukan orang-orang yang hebat lah, bukan orang hebat ya, kita ini sekedar untuk belajar ilmu, pendalaman ilmu fikih itu sekedar doang. Mbejak sinyelamatan
kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gena lalu haji, belajar ilmu haji. Nah, itu selamat kan? Sudah selamat sembahyang, belajar ilmu sholat. Ini fardu ain kan? Nah, si fardu ain terpelajarin namun ilmu oke. Nah, boleh kita belajar ilmu kifayah apabila kita tidak berhenti belajar ilmu tasawuf atau ilmu batin. Ilmu tasawuf itu ilmu si mbiang minyak atente ino bau jari bagus, terpuji, ini bagus. Ndek na sombong, ndek na riak, ndek na ujub, ndek na membanggakan diri, ndek na menonjolkan dirinya, ndak menonjolkan amalannya. Mampu dia seperti itu. Ini dampaknya. Nah, jadi seperti harta dan kemegahan, membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran. Nah, ini menjadikan membesarkan diri kan, kamu ta'alim ilmu fikih lagu tahu ilmu tasawuf misal ini kan hormatina muliaan itu Islam. Berderet dan selaman di lapangan berderet luwe. Nah ya si demen-demenang itu. Jadi, padahal itu adalah ilmu yang mampu membangkitkan daripada hati, merusak hati. Kemegahan itu seperti itu. Orang-orang berilmu seperti itu. Nah, ya ampunnya terjaga diri teh, bentengi atente dengan ilmu tasawuf biasa-biasa masih juga netanggung hidup temakan di keluarga dan jande masih juga. Ya sudah seperti itu. Dengan terkenal wah luwek terkenal. Tesugeh gati wah luwek dengan sugeh. Oh, alur mah kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu batin ini kan lurus tuntut rezeki pagi maupun sampai piran-piran wah kuala ndak tinggal lang zikir sholat berjamaah menembau kemudian ndak tinggal lang khususiat ke lalu berdagang 24 jam halur kuala ndak tinggal lang khususiat zikir ini berdagang wahnya lalu embe ada yang jam 2 berdagang dan ngombe si penting marak seburu ino zikir sholat berjamaah ya dan ngombe 24 jam lagu sholat berjamaah tetap zikir tetap khususnya tetap wah mantep kan ne zikir dek na mau sembahyang dek na mau berdagang dek na mau rugi itu kan ini paling mantap itu berjamaah dapat zikir khususiat dapat berarti mau wah luar biasa. Lagu misalkan dek nemu bati lagu mau zikir mau artinya kan dek terugi salah sikit. Dek terugi. Dek selapu tak terugi. Sugih indah ndek, zikir ndek, sembahyang berjamaah selapu ndek. Karugi itu kan? Hari kan terugi wah sikit lam tegin ndak bisa memilih. Lagu ini kan ketentuan lagu wah itu berusaha nih kan. Jadi dari mengumbe berangkat Suhaimi ba'da subuh berangkat 24 jam wah kerja lagu ingat khususiat zikir kan ngaji di majelis taklim kemudian dan kemegahan dan kebesaran maka tatkala itu sukalah setan kepadamu maka jikalau engkau jawab akan dirimu berapa masa pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadat maka tiada segan pada mengerjakan yang demikian itu tetapi sangat gemar engkau kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu dan tiada engkau kehendaki akan menuntutmu itu melainkan karena Allah Ta'ala maka yang demikian itu terlebih afdol daripada seluruh ibadat. Seluruh agusan dari seluruh ibadat. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi, meta ilmu sino afdalu bagusan indallahi
lek sisi Allah minas sholati wasyami lekan sembahyang puasa wal haji dit haji wal jihadi dit perang. Ah itu bagusan penuntut ilmu si memberi manfaat. Ingat tak? Jadi ilmu ini tertinggi dulu nah disejajarkan pada kalam Allah itu, firman Allah itu Allah, malaikat dan penuntut ilmu. Ini kalimat. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yauman. Ta ngaji ta menuntut ilmu yauman satu hari khairun min siyami salasati ashhurin. Bagusan lekan te puasa 3 bulan. Itu nuntut ilmu. Nah, nuntut ilmu itu penting. Jadi sangat diutamakan. Ini kita nuntut ilmu arana kita meta ilmu. Kita meta ilmu. Coba lamun anak teh di sekolah ngumbe juga susah teh. Padahal 1 tambah 1 ajarna kan bahasa Inggris, ajarna bahasa Jerman, bahasa Jepang, terus biaran terong Aceh, sebia terasi ekonomi kan. Papa ngaji na aja anak maka dek ngaji kita ngantuk ndek sili ngalam dek masuk wah langsung wah ini lain lo Yazid dek neman hafal pengajian subuh ini sili tiang dek masuk lu tiang dek jam biaya masuk sekali dek masuk hafal dulu nah ngono iya angkut yang lain pokok artinya arak berarti paling tidak dendek kita menggeser kebutuhan akhirat, isi kebutuhan dunia. Enggak geser ya, paling tidak seperti ini. Harus kita imbangin. Tetap imbangin. Padahal kan toleransinya, jika engkau punya hajat atau pekerjaan silahkan setelah matahari itu. Pada lalu. Misalkan dia kan misalkan istighasah itu setelah zikir istighasah yang karena pendek-pendek istighasah itu karena apa gede-gede gelis mereka masuk lamun suwe-suwe dan terlambat itu ini kan Islam masih nebiang cepat sudah seperti ini ngeno pun lamun ta waktu teleka mengken yang penting kita kerjakan kemudian thalabul ilmi yauman khairum min siyami salasati ashhurin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailati. Ngaji arak semendaan sejam sebenarnya lagu. Semendaan doang teu ngaji bagusan dari bangun malam. Qiyamul lail, bangun malam untuk apa? Salat malam. Sembahyang tahajud bagusan dan sembahyang tahajud sih ngaji ini ada Senin sejam bermula perkara yang kedua bahwa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat misalkan itu bau marah ino lalu ngaji lenglema ino atau ngombe dan tiada kuasa engkau menuntut akan dia tetapi masgul engkau dengan ibadat sunat daripada zikir dan membaca Quran ya gawe lah menit bau menuntut ilmu misalkan maraita waktu zikir gawe teh seperti itu kan dan mengucap tasbih dan mengucap selawat atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka yang demikian itu daripada derajat abidin dan itulah thariqatus sholihin jalannya orang-orang yang soleh ini seburu ini dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan kemenangan akhirat. Tetapi hendaklah ibadat orang itu dengan tulus ikhlas kepada Allah. Dende adik temu apa adik temu lelue rezeki temu ku sembahyang duha dende itu. Mai ku baca al-waqiah adik nelue datang rezeki dende. Atau sembahyang mai sembahyang adik hormat dengan itu adik paran itu ahli ibadah dende kanggo doang. Jangan ikhlas sudah sholat sudah dan jangan dengan riak adiknya tegita si manusia dan ujub
dan takabur, sombong, karena firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, dan tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadat melainkan karena menyembah Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sembahyang, pokok sembahyang, terserah temu pahala, pokoknya sembahyang. Tugasnya menyembah Allah, pokok sembah Allah. Nah, seperti itu. Nah, baru perkara yang ketiga, bahwa masgul engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada kaum muslimin, dan engkau berbuat akan suatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan di dalam hati. Nah, lamun wah sengenoino tegawe apa arana apa nyuruh kaum muslim itu seneng lah itu. Nah, ini amalan ini ternyata. Ini suruhnya itu dalam kitab ini. Si ketelu ino adek tersibuk lekan le minyak kebagusan yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukmin. Atau engkau perbuat akan suatu yang memudahkan dengan dia segala amal soleh dan ulama sufi dan ahludin, ya. Nah, atau engkau berkhidmat, membantu kepada segala guru-gurumu dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu, dan mengasihi pada menyampaikan kehendak Allah dan lanjutan sendiri. Jadi ya yang kata sini bahwa yang ketiga itu adalah ngombe angkunte minyak kaum muslimin muslimat, apalagi orang-orang dekat kita senang doang dengar lekan kita. Apa? Senang, gembira terus menerus. Jangan membuat apa arana demen diri kita oleh kelakuan ta, oleh pikiran ta, atau hal-hal yang terkait sehingga ndek narak kesukaan. Nah, jadi amalan ini termasuk bagian ketiga yang dibahas di dalam kitab Hidayatus Salikin ini, yaitu membuat hati kaum muslimin muslimat itu senang le ucapan ta, le amalan ta, dan hal-hal yang kita perbuat. Nah ya, di antaranya laun desa sampeng. Nah, inilah pengajian ta, mudah-mudahan bermanfaat. Turun nang tipa ita barokah rahmat si Allah Subhanahu wa taala tipa le selapu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan.